Jiwaku yang terkasih, sebelum kita menyelami pesan kekuatan ini, renungkanlah. Jika kisah kebangkitan ini bergema di hatimu, tunjukkan pengakuanmu dengan like pada pesan ini. Biarkan energi kita terhubung di kolom komentar tentang bagian mana yang paling menyentuhmu, dan jadilah bagian dari perjalanan pencerahan ini dengan subscribe untuk menerima kebijaksanaan ilahi lainnya. Pesan ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diresapi. Dengarkan ini. Orang-orang ini mengira mereka mengenalmu. Mereka pikir kamu lembut. Mereka pikir kamu pemaaf. Mereka pikir kamu mudah ditebak. Mereka pikir mereka bisa bermain-main di hadapanmu, meremehkanmu, menyabotase kamu, dan masih bisa berjalan santai seolah tidak akan terjadi apa-apa. Mereka pikir kamu adalah tipe orang yang akan menangis di sudut, hancur, memohon, dan menyerah. Mereka pikir kamu akan tetap kecil, tetap baik, tetap diam. Mereka salah besar. Mereka menjadikanmu musuh, mengira kamu yang paling lemah, mengira kamu yang tidak berbahaya, mengira kamu yang bisa mereka usik terus-menerus tanpa konsekuensi. Saudaraku, mereka menciptakan monster dalam imajinasi mereka sendiri. Kan apa yang mereka lihat sekarang? Versi dirimu yang ini, sisi dirimu yang ini, versi dirimu yang aku tidak peduli. Ini versi dirimu yang aku akan melawanmu sampai akhir. Ini mereka tidak pernah mempersiapkan diri untuk ini. Mereka tidak siap. Mereka tidak menduganya. Dan sekarang mereka takut. Karena kamu tidak bermain-main lagi. Kamu tidak mengasihani perasaan siapapun. Kamu tidak memberi peringatan. Kamu tidak bernegosiasi. Kamu tidak mendoakan mereka. Kamu tidak memohon kedamaian. Kamu tidak berusaha memperbaiki apapun. Kamu berdiri teguh pada setiap kata dan setiap perasaanmu. Dan yang paling membuat mereka gentar, kamu bahkan tidak marah. Itulah yang benar-benar membuat mereka takut. Kamu tenang, kamu terlepas, kamu sudah selesai. Dan itu lebih menakutkan bagi orang lain daripada teriakan kemarahan manapun. Karena ketika seorang yang terpilih menjadi sunyi di dalam, ketika hati kita tertutup, ketika empati dimatikan, ketika roh menarik kita kembali dan para leluhur melangkah maju, ya tamatlah riwayat siapapun yang melewati batas itu. Dan mereka telah melewatinya. Saya menangkap energi kuat dari orang-orang yang duduk di suatu tempat sekarang, menatap dinding, memutar ulang setiap momen, memutar ulang percakapan, memutar ulang keputusan, menyadari bahwa mereka seharusnya tidak pernah menjadikanmu target. Mereka seharusnya tidak pernah menjadikanmu musuh. Mereka seharusnya tidak pernah memulai perang itu. Mereka sangat meremehkanmu. Itu memalukan. Mereka pikir kamu hanya main-main. Mereka pikir semangat ilahi juga main-main. Mereka pikir perlindunganmu hanya lelucon. Mereka pikir intuisimu hanya lelucon. Mereka pikir hubunganmu dengan yang maha kuasa dilebih-lebihkan. Mereka pikir kamu menggertak. Sekarang mereka melihat kamu tidak menggertak. Kamu sedang memperingatkan mereka dan mereka tidak mendengarkan. Dengar, para leluhurmu sedang berada di waktu yang berbeda sekarang. Saya tidak akan memperhalus apapun. Saya tidak akan bersikap sopan. Saya tidak akan menguranginya. Leluhurmu sedang brutal saat ini. Mereka menekan tengkuk. Mereka mencabut topeng orang-orang. Mereka membongkar rahasia. Mereka membubarkan kelompok. Mereka menghancurkan aliansi palsu. Mereka mengakhiri pertemanan. Mereka mengganggu kesehatan. Mereka mengganggu keuangan. Mereka mengganggu stabilitas. Mereka mengganggu kepercayaan diri. Mereka mengganggu tidur. Orang-orang ini menciptakan perang, tetapi lupa bahwa mereka menciptakannya dengan seseorang yang tidak pernah kalah dalam perang. Kamu memang diciptakan untuk ini. Kamu dirancang untuk ini. Kamu dilahirkan untuk ini. Dan mereka tidak. Semangat ilahi menunjukkan banyak hal kepadaku sekarang. Tunggu sebentar, saya harus menyelaraskan diri sejenak karena pesan datang terlalu cepat. Saya mendengar, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka kamu punya sisi lain. Mereka tidak menyangka kamu punya mode gelap. Mereka tidak menyangka ada lapisan lain pada kepribadianmu. Mereka pikir kamu satu dimensi. Mereka pikir kamu mudah ditebak. Mereka pikir mereka bisa membacamu, mempelajarimu, memanipulasimu. Mereka pikir kamu sederhana. Sementara itu, kamu sudah 50 langkah di depan selama ini. Dan sekarang mereka bingung. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Sayangku, inilah kamu. Inilah versi dirimu yang hanya muncul ketika jiwamu mengatakan, cukup sudah, dan kamu memang sudah cukup.
Mereka gemetar karena melihat seseorang yang tidak peduli pada konsekuensi. Mereka melihat seseorang yang tidak peduli pada perasaan mereka. Mereka melihat seseorang yang tidak peduli pada gosip mereka. Mereka melihat seseorang yang tidak peduli pada pendapat mereka. Mereka melihat seseorang yang tidak peduli pada air mata mereka. Kamu berhenti peduli. Dan ketika sang terpilih berhenti peduli, itulah akhir dari cerita. Kamu tidak akan kembali dari titik itu. Tunggu sebentar. Saya menangkap energi karma yang mengawasi kamu dengan ketat. Mengawasi setiap gerakan, mengawasi setiap unggahan, mengawasi setiap napas. Dan mereka sangat marah. Marah pada diri sendiri, marah padamu, marah pada alam semesta, marah pada hasil yang terjadi, marah karena kamu masih berdiri, marah karena kamu naik level alih-alih hancur, marah karena mereka pikir kamu adalah mainan. Dan sekarang mereka belajar bahwa kamu adalah seluruh ancaman. Mereka belajar dengan cara yang sulit. Dan izinkan saya mengatakan ini karena semangat ilahi memaksaku mengatakannya. Orang-orang ini ingin kamu kasihan pada mereka. Mereka ingin empati. Mereka ingin simpati. Mereka ingin belas kasihan. Mereka ingin kamu melunak. Mereka ingin kamu bersikap mudah. Mereka ingin kamu mendoakan mereka. Mereka ingin kamu peduli pada kejatuhan mereka. Sayangku, tidak. Sama sekali tidak. Mereka menciptakan ini. Mereka memberi makan ini. Mereka berinvestasi dalam hal ini. Mereka memanggil versi dirimu yang ini. Mereka mengusik beruang itu. Mereka mengguncang kandangnya. Mereka membangunkan prajurit di dalam dirimu. Sekarang mereka meminta belas kasihan. Tidak akan. Kamu tidak memberikannya. Semangat ilahi tidak memberikannya. Leluhur tidak memberikannya. Versi dirimu yang mereka lihat sekarang ini adalah versi yang selama ini tertidur. Versi yang hanya keluar ketika garis keturunanmu terancam. Ini adalah versi yang tidak bermain-main. Ini adalah versi yang tidak bernegosiasi. Ini adalah versi yang dibangun oleh leluhurmu melalui generasi rasa sakit dan kekuatan. Ini adalah versi yang membawa pangkat spiritual. Ini adalah versi yang mengambil pedang ketika semangat ilahi mengatakan sudah waktunya. Dan sekarang waktunya. Saya harus menarik energi. Tunggu sebentar. Kartu-kartu ada di sini karena energi ini sangat kuat. Biarkan saya melihat apa yang ingin dikatakan oleh semangat ilahi. Saya akan menarik satu kartu. Kartu pertama yang muncul adalah The Tower, Menara. Saya tidak mengarang ini. The Tower, tepat sekali. Semuanya runtuh di sekitar mereka. Semua yang mereka bangun, yang didasarkan pada kebohongan, semuanya runtuh. Inilah mengapa mereka takut. Inilah mengapa mereka panik. Inilah mengapa mereka mengawasimu dari akun palsu. Inilah mengapa mereka berbisik-bisik. Inilah mengapa mereka terlihat lesu. Kepercayaan diri palsu mereka runtuh. Stabilitas palsu mereka runtuh. Hubungan mereka runtuh. Aliansi mereka runtuh. Menara demi menara, mereka memicu penghancuran spiritual dengan mengusikmu. Tunggu, satu kartu lagi jatuh. The King of Wands in reverse. Raja Tongkat terbalik. Ini adalah seseorang dengan ego. Seseorang yang berfikir mereka memiliki kendali. Seseorang yang berfikir mereka memiliki pengaruh. Seseorang yang berfikir mereka memiliki kekuasaan atas dirimu. Seseorang yang berfikir mereka bisa memanipulasi, menyusun strategi, mendahuluimu. Sayangku, mereka direndahkan. Ego mereka diseret sekarang. Topeng mereka retak. Kepemimpinan mereka palsu. Pengaruh mereka palsu. Kepercayaan diri mereka palsu. Dan karma sedang membongkar semua itu. Saya mendengar mereka pikir mereka menghancurkanmu, tetapi mereka mengaktifkanmu. Mereka mengaktifkan versi dirimu yang tidak mereka persiapkan dan mereka tersedak olehnya. Saya tidak tahu siapa yang perlu mendengar ini, tetapi semangat ilahi menyuruh saya mengatakannya persis seperti ini. Ini belum selesai sampai mereka selesai. Artinya, kamu tidak mengendur, kamu tidak mereda, kamu tidak melambat. Kamu tidak akan menghentikan proses ini. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu picik, tetapi karena leluhurmu berkata siklus ini harus selesai. Pelajaran ini harus selesai. Perang ini harus selesai. Mereka yang memulainya, kamu yang menyelesaikannya. Banyak dari kamu telah merasakan pergeseran di dalam dirimu. Seolah kesabaranmu habis, toleransimu hilang, kelembutanmu hilang, sensitivitasmu hilang.
Semangat ilahi menggerakkanmu karena suatu alasan. Bukan untuk membuatmu kejam, tetapi untuk membuatmu tak terhentikan, untuk membuatmu jelas, untuk membuatmu lugas, untuk membuatmu tak tersentuh. Kamu tidak kejam, kamu hanya sudah selesai. Dan sayangku, mereka takut. Karena mereka belum pernah melihatmu seperti ini. Mereka belum pernah melihat versi dirimu yang ini. Mereka belum pernah melihat betapa dinginnya kamu bisa menjadi ketika didorong. Mereka belum pernah melihat betapa fokusnya kamu ketika diremehkan. Mereka belum pernah melihat bagaimana para leluhur berbaris di belakangmu ketika seseorang melanggar batas. Mereka belum pernah melihat beban spiritual yang kamu bawa. Mereka belum pernah melihat otoritasmu. Mereka belum pernah melihat mod perangmu. Mereka melihatnya sekarang. Dan lucunya, mereka berharap bisa melupakan itu. Mereka berharap bisa kembali ke masa lalu dan membatalkan setiap langkah yang mereka ambil yang membangunkan sisi dirimu ini. Mereka berharap tidak pernah menyebut namamu. Mereka berharap tidak pernah membicarakanmu di ruangan-ruangan itu. Mereka berharap tidak pernah merencanakan, tidak pernah berbohong, tidak pernah bermain-main di hadapanmu. Tetapi, sayangku, begitu pintu menuju mode perangmu terbuka, itu tidak akan tertutup sampai semangat ilahi mengatakan sudah selesai. Dan semangat ilahi belum selesai. Belum. Izinkan saya mengatakan ini dengan cepat karena saya menangkap energi ini dengan kuat. Orang-orang ini benar-benar berfikir kamu adalah mainan. Mereka pikir kamu adalah sesuatu yang lembut yang bisa mereka tendang ketika mereka bosan. Mereka pikir kamu mudah dibuang, mudah diganti, mudah dihancurkan, mudah dimanipulasi, mudah dibungkam. Tetapi sekarang mereka terbangun di tengah malam dengan perasaan berat di dada. Karena kenyataan menghantam mereka lebih keras daripada karma manapun. Mereka tidak mengerti bagaimana mereka beralih dari merasa superior menjadi merasa bodoh hanya dalam hitungan bulan. Mereka tidak mengerti bagaimana roda berputar begitu cepat. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu yang memegang kendali dan mereka yang merangkak. Mereka tidak mengerti karena mereka tidak pernah percaya pada konsekuensi spiritual. Mereka tidak pernah percaya pada pelindungan yang lebih tinggi. Mereka tidak pernah percaya pada pangkat spiritualmu. Mereka meremehkanmu ke tingkat yang sejujurnya harusnya ilegal. Dan sekarang mereka tenggelam dalam hasilnya. Tunggu sebentar, saya menangkap pesan spesifik. Ada seseorang bisa jadi teman, mantan rekan kerja, kerabat yang bersumpah kamu lemah. Bersumpah kamu sudah tamat bersumpah. Mereka menghancurkanmu. Bersumpah mereka mengambil sesuatu darimu yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan kembali. Dan semangat ilahi menunjukkan kepadaku, orang ini duduk dalam penyesalan yang begitu dalam. Itu memakannya hidup-hidup. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena comeback MU tidak normal. Comeback MU tidak biasa. Comeback MU bukanlah jenis yang dilakukan manusia. Kamu tidak hanya bangkit, kamu mengalami kebangkitan kembali, resurrection. Kamu bertransformasi. Kamu bangkit dari segala sesuatu di bawah mana mereka menguburmu. Dan itulah yang membuat mereka panik. Karena bagaimana kamu menghancurkan seseorang yang kembali lebih kuat? Setiap kali kamu memukulnya, kamu tidak bisa. Dan itulah intinya. Kamu tidak bisa menghancurkan seseorang yang secara spiritual direkayasa untuk peperangan. Kamu tidak bisa menghancurkan seseorang yang dibangun untuk bertahan hidup dari hal-hal yang membuat orang lain hancur. Kamu tidak bisa menghancurkan seseorang yang memiliki ribuan leluhur berdiri bahu-membahu di belakang mereka. Orang-orang ini berperang dengan satu tubuh, satu ego, satu mulut. Kamu berperang dengan seluruh garis keturunan di belakangmu. Itu sebabnya mereka kalah bahkan sebelum perang dimulai. Dan sayangku, yang benar-benar mengguncang mereka adalah fakta bahwa kamu bahkan tidak berusaha. Kamu tidak melakukan apapun yang ekstra. Kamu tidak membalas. Kamu tidak berdebat. Kamu tidak mengejar validasi. Kamu tidak menjelaskan apapun. Kamu tidak membela diri. Kamu hanya ada. Dan keberadaanmu saja sudah cukup untuk menghancurkan orang-orang yang mencoba menghancurkanmu. Mereka tidak mengerti bagaimana ketenanganmu menghancurkan mereka lebih keras daripada amarah. Mereka tidak mengerti bagaimana keheninganmu lebih berbahaya daripada reaksi apapun. Mereka tidak mengerti bahwa ketika sang terpilih menjadi sunyi, para leluhur mulai berbicara lebih keras. Tunggu sebentar, biarkan saya menyelaraskan diri, karena semangat ilahi menunjukkan lebih banyak wajah. Saya melihat orang-orang yang bahkan tidak kamu pikirkan lagi. Orang-orang yang tidak melintas di pikiranmu sedetik pun. Mereka mengawasimu dengan ketat. Mereka mempelajarimu. Mereka bingung. Mereka berbisik di balik pintu tertutup.
mencoba mencari tahu bagaimana mereka menjadi target dari tindakan mereka sendiri. Mereka mencari-cari alasan, menulis ulang cerita, menyalahkan satu sama lain, menyalahkanmu, menyalahkan hidup. Semua orang saling menuding, semua orang dalam mode panik, semua orang menyadari hal yang sama sekaligus. Kamu adalah orang yang salah untuk diajak berperang. Kamu adalah orang yang seharusnya tidak pernah mereka lewati batasnya. Kamu adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat, dan inilah bagian yang membuat mereka gila. Kamu bahkan belum membalas, kamu belum mengangkat jari, kamu belum menyusun rencana, kamu belum menyerang, kamu belum melakukan apapun. Tapi leluhurmu, sayangku, mereka sibuk, sangat sibuk, dan mereka tidak main-main. Mereka tidak membiarkan apapun luput. Mereka tidak membiarkan penghinaan apapun tanpa hukuman. Dan semangat ilahi, ingin saya mengatakan frasa ini dengan tepat, ini adalah pembalasan ilahi, bukan pembalasan manusia. Artinya, kamu tidak melakukan apa-apa, kamu tidak perlu melakukannya. Tuhan dan leluhurmu melakukannya untukmu. Banyak dari kamu bertanya-tanya mengapa orang-orang tertentu tiba-tiba kehilangan teman, kehilangan uang, kehilangan kesehatan, kehilangan kedamaian, kehilangan peluang, kehilangan dukungan. Itu bukan kebetulan, itu bukan kecelakaan, itu adalah keseimbangan ilahi. Semangat ilahi berkata, kamu menyentuh orang yang salah, dan begitu semangat ilahi mengatakan itu, tamatlah. Tidak ada pembatalan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada doa yang bisa mengubahnya. Orang-orang ini sedang belajar dengan cara yang sulit. Biarkan saya menarik energi sebentar karena kartu-kartu memanggilku. Mereka sangat keras sekarang. Tunggu. Kartu pertama yang terbang keluar adalah The Five of Cups, 5 kawan. Penyesalan. Penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang berat. Menangisi semua yang telah mereka hilangkan. Menangisi semua yang mereka kacaukan. Menangisi pilihan yang mereka buat ketika mereka pikir mereka tak tersentuh. Mereka meratapi hubungan, meratapi pertemanan, meratapi akses, meratapi kekuatan yang mereka pikir mereka miliki atas dirimu. Beberapa dari mereka meratapi versi dirimu yang mereka manfaatkan karena versi itu hilang selamanya. Kartu berikutnya yang terbang keluar, The Devil in Reverse, Iblis terbalik. Sayangku, ini kuat. Ini menunjukkan kepadaku semua pengaruh gelap yang mereka coba gunakan. Semua manipulasi, semua serangan spiritual, semua gosip, semua kampanye pencemaran nama baik, semua kecemburuan. Itu semua telah dipatahkan. Itu menjadi bumerang. Semua yang mereka proyeksikan kembali menimpa mereka. Mereka merantai diri. Mereka sendiri saat mencoba merantaimu. Mereka mengutuk diri mereka sendiri saat mencoba mengutukmu. Mereka menyabotase diri mereka sendiri saat mencoba menyabotase kamu. Itu sebabnya mereka runtuh. Itu sebabnya mereka takut. Itu sebabnya mereka panik seperti ini. Kartu berikutnya, The Empress, Sang Maharani. Itu kamu. Melimpah, dilindungi, ditinggikan, bersinar, bertumbuh, duduk di singgasara saat kekacauan meletus di belakangmu. Kamu tidak mengejar, kamu menarik. Kamu tidak memohon, kamu memerintah. Kamu tidak bereaksi, kamu bangkit. Dan itulah mengapa karma ini menghantam mereka dengan sangat bersih. Karena kamu tidak beroperasi dari kegelapan. Kamu beroperasi dari keselarasan. Tunggu, ada pesan lain yang datang. Sangat kuat. Beberapa orang mengharapkan kamu membalas. Mereka mengharapkan kamu melawan dengan cara yang kacau. Mereka mengharapkan kamu bertindak rendah. Mereka mengharapkan kamu menyebarkan keburukan. Mereka mengharapkan kamu membongkar rahasia mereka. Mereka mengharapkan kamu untuk meledak. Mereka mengharapkan kamu kehilangan kendali. Tetapi kamu tidak melakukannya. Dan itu membuat mereka lebih takut daripada apapun yang bisa kamu katakan atau lakukan. Karena penahanan dirimu adalah bukti kekuatanmu. Ketenanganmu adalah bukti pangkatmu. Kurangnya reaksimu adalah ancaman tertinggi. Karena itu berarti kamu tidak melawan mereka. Ada seseorang secara khusus yang tidak bisa tidur. Saya melihat insomnia. Saya melihat mimpi buruk. Saya melihat kecemasan. Saya melihat seseorang menghindari cermin. Karena mereka tidak menyukai bayangan dari diri mereka yang sekarang. Seseorang yang dulunya paling banyak bicara sekarang diam. Seseorang yang dulunya suka menyombongkan diri kini direndahkan. Seseorang yang dulunya tersenyum di hadapanmu sambil berkomplot di belakangmu, kini ketakutan karena kamu tahu segalanya.
Seseorang yang berfikir mereka mengalahkanmu kini menyadari bahwa mereka mengalahkan diri mereka sendiri. Dan izinkan saya mengatakan, ini karena semangat ilahi mendorongnya melalui mulut saya. Mereka memicu kejatuhan mereka sendiri saat mencoba memicu kejatuhanmu. Mereka mengaktifkan pelindungan spiritualmu dengan mengusikmu. Mereka membangunkan kekuatan leluhur yang selama ini tidak aktif. Leluhurmu tidak bergerak kecuali dipanggil. Orang-orang ini memanggil mereka dengan melanggar batas. Mereka membuka portal yang tidak bisa mereka tutup. Mereka melepaskan versi dirimu yang belum pernah mereka lihat. Dan sekarang, setiap orang yang terhubung dengan mereka merasakan konsekuensinya. Beberapa dari kamu melihat seluruh kelompok hancur, seluruh pertemanan berantakan, seluruh rumah tangga saling bermusuhan, seluruh kelompok bubar. Karena perang yang mereka mulai tidak hanya menargetkanmu, itu menargetkan garis keturunanmu, dan garis keturunanmu melawan balik dengan lebih cerdas, lebih keras, dan dengan presisi. Beberapa dari kamu telah merasakan tekanan kuat di dada, di kepala, di intuisi. Itu bukan kecemasan, itu bukan kekhawatiran, itu adalah kesadaran. Semangat ilahi telah menunjukkan kepadamu apa yang terjadi di balik layar. Semangat ilahi telah menunjukkan kepadamu keruntuhan itu. Semangat ilahi telah menunjukkan kepadamu siapa yang takut. Semangat ilahi telah menunjukkan kepadamu siapa yang mengawasi. Semangat ilahi telah menunjukkan kepadamu siapa yang berbohong. Kamu telah menerima download penglihatan mimpi karena kamu terhubung ke saluran yang lebih tinggi yang tidak dapat mereka akses. Dengarkan, semangat ilahi ingin saya mengatakan ini dengan jelas. Kamu tidak kejam, kamu dilindungi. Itulah perbedaannya. Orang-orang ini menyebutmu dingin karena hatimu akhirnya tertutup untuk orang-orang yang menyalahgunakannya. Mereka menyebutmu jahat karena kamu berhenti membawa beban mereka. Mereka menyebutmu tidak punya hati karena kamu berhenti menjadi samsak emosional mereka. Mereka menyebutmu berbahaya karena kamu berhenti menerima rasa tidak hormat. Mereka menyebutmu berubah karena mereka tidak bisa lagi mengendalikanmu. Mereka tidak takut padamu. Mereka takut kehilangan akses kepadamu, tetapi akses itu sudahlah hilang. Jembatan itu sudah terbakar. Hubungan itu sudah mati. Mereka meratapi sesuatu yang hilang selamanya. Kamu yang lama tidak akan pernah kembali. Seseorang di masa lalumu benar-benar berjalan sambil terlihat dihantui. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus karena karma menghantam setiap sudut kehidupan mereka. Dan semakin kamu bersinar, semakin keras kehidupan mereka. Itu bukan picik. Itu adalah keselarasan. Itu adalah keadilan ilahi. Setiap kali kamu terangkat, mereka menurun. Setiap kali kamu bangkit, mereka runtuh. Setiap kali kamu tumbuh, mereka menyusut. Bukan karena kamu melakukan apa-apa, tetapi karena mereka menanam benih itu ketika mereka memilih untuk menjadikanmu musuh. Semangat ilahi menunjukkan seseorang yang mencoba membalikkan tindakan mereka, mencoba membatalkan apa yang mereka katakan, mencoba menulis ulang sejarah, mencoba membersihkan nama mereka, mencoba menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Tetapi sayangku, sudah terlambat. Semangat ilahi melihat segalanya. Leluhur melihat segalanya. Alam semesta melihat segalanya. Tidak ada yang tersembunyi yang tetap tersembunyi selamanya. Dan kebenaran merangkak keluar dari tanah. Suka atau tidak suka mereka, orang-orang ini dapat merasakan tembok menutup di sekitar cerita palsu mereka. Setiap alasan yang mereka latih sedang hancur. Mereka terus mencoba memutarbalikkan narasi, tetapi perilaku mereka sendiri terus membongkar mereka lebih keras daripada apapun yang bisa kamu katakan. Upaya mereka untuk menyembunyikan kekacauan hanya menyoroti seberapa dalam kekacauan itu. Apa yang benar-benar menghancurkan mereka adalah betapa jelasnya semuanya terlihat. Dalam retrospeksi, semua sindiran kecil, komentar miring, lelucon yang diperhitungkan, jarak yang tiba-tiba, setiap gerakan yang mereka buat masuk akal sekarang, dan tidak ada yang menggambarkan mereka dalam cahaya yang baik. Mereka mengandalkan kamu untuk tetap bingung. Mereka membutuhkan kamu untuk tetap naif. Mereka bergantung pada kamu yang memberi mereka manfaat keraguan selamanya. Tapi pintu itu tertutup saat kamu mulai memperhatikan inkonsistensi. Kamu tidak bereaksi terhadap mereka lagi. Dan pergeseran itu merobek lubang di ego mereka. Mereka terbiasa mendapatkan fokusmu. Mereka terbiasa tahu kamu peduli. Mereka terbiasa melihat kamu tersedia secara emosional, bahkan ketika mereka tidak pantas mendapatkannya.
Sekarang kamu melewati nama mereka, seolah-olah itu tidak memiliki bobot dan rasa dingin yang asing itu menusuk. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi versi dirimu yang tidak bergeming. Ini adalah bagian di mana mereka mulai memproyeksikan keputusasaan dengan cara yang aneh. Kamu akan melihat mereka melayang di sekitar percakapan yang berhubungan denganmu, berpura-pura tidak mendengarkan sambil menempel pada setiap kata. Kamu akan merasakan mereka memeriksa unggahanmu, menunggu sesuatu yang dapat mereka tafsirkan sebagai kelembutan. Kamu akan menangkap pergeseran di mata mereka ketika mereka menyadari kamu benar-benar sudah selesai. Itu adalah saat perut mereka terasa jatuh. Penarikan dirimu menciptakan kekosongan di dunia mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keheningan bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Bukan keheningan karena takut, tetapi keheningan karena keterlepasan. Jenis keheningan yang menandakan kamu selesai memberikan energi pada apapun yang pernah mengurasmu. Mereka tidak berfikir kamu memiliki tingkat pengendalian diri seperti itu. Mereka meremehkan ambang batasmu untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Sekarang, setelah kamu menjauh, fondasi kepercayaan diri mereka bergetar. Apa yang membuat kejatuhan ini semakin sulit bagi mereka adalah waktunya. Semuanya runtuh tepat ketika hidupmu memanas. Pintu terbuka untukmu, peluang muncul, orang-orang menghormatimu, jalan membersihkan diri. Sementara di pihak mereka segalanya terasa tidak stabil. Orang-orang yang mereka andalkan tidak mendukung mereka dengan cara yang sama. Lelucon tidak berhasil, penonton tidak bersorak. Pengaruh yang mereka pikir mereka miliki terasa lebih kecil. Mereka tidak khawatir tentang karma. Mereka khawatir tentang terbongkarnya rahasia oleh hasil dari perilaku mereka sendiri. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, namun mereka panik seolah kamu merilis film dokumenter tentang mereka. Kepanikan itu saja menunjukkan betapa kotornya mereka memperlakukanmu. Orang yang tidak bersalah tidak akan kacau ketika kebenaran terungkap. Yang bersalah yang melakukannya. Seseorang secara spesifik sedang spiraling lebih keras dari yang lain. Mereka mondar-mandir dalam pikiran mereka. Setiap skenario yang mereka pikir mereka kendalikan terlepas dari jari-jari mereka. Mereka memutar ulang argumen, keputusan, momen sombong di mana mereka pikir mereka menang. Tidak ada kepercayaan diri itu yang tersisa. Mereka mencoba menemukan versi diri mereka yang tidak terlihat menyedihkan dalam situasi ini. Tetapi mereka tidak bisa. Setiap sudut pandang membuat mereka terlihat lebih buruk. Situasi ini tidak akan seberat ini jika hanya kecemburuan. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Mereka menyadari terlalu terlambat bahawa orang yang mereka coba hancurkan adalah orang yang sama yang mereka butuhkan. Bukan untuk validasi, bukan untuk status, tetapi karena kamu membawa sesuatu yang tidak bisa mereka ganti. Kehadiran, integritas, kekuatan, kecerdasan emosional, apapun itu, mereka menyalahgunakannya. Dan sekarang ketidakhadiran itu bergema di tempat-tempat yang tidak mereka ketahui, bisa terasa kosong. Evolusimu seharusnya tidak terjadi tanpa mereka. Dalam pikiran mereka, kamu dimaksudkan untuk tetap cukup kecil agar mereka merasa superior. Melihat kamu bangkit, memaksa mereka untuk menghadapi rasa tidak aman yang mereka kubur. Bukan hanya kamu yang membaik. Itu adalah perbaikanmu membuktikan bahwa mereka salah. Dan menjadi salah mengancam seluruh identitas mereka. Sekarang, mereka melihat ke belakang karena mereka tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dengan kamu yang tidak lagi di bawah kendali mereka. Mereka tidak tahu apakah kebenaran akan menyebar. Mereka tidak tahu siapa yang memperhatikan. Mereka tidak tahu siapa yang melihat melalui perilaku mereka. Ketidakpastian itu menghantui mereka. Mereka takut terbongkar, bukan dari mulutmu, tetapi dari efek riak konsekuensi. Kamu berdiri dalam kekuatanmu memiliki dampak langsung pada kenyamanan mereka. Setiap langkah yang kamu ambil ke depan menarik lapisan lain dari topeng mereka. Setiap kemenangan yang kamu alami memaksa mereka untuk menjawab pertanyaan yang tidak ingin mereka hadapi. Orang-orang di sekitar mereka mulai menyadari perbedaan antara orang yang mereka pura-pura dan orang mereka yang sebenarnya. Ketakutan terbesar mereka saat ini bukanlah kehilangan kamu. Itu adalah kehilangan citra yang mereka bangun menggunakan dirimu. Setelah kamu menarik diri, citra itu retak tanpa kamu yang melembutkan tepian. Diri mereka yang sebenarnya terlalu tajam, terlalu pahit, terlalu transparan. Orang mulai mempertanyakan bagaimana mereka berhasil menipu siapapun. Inilah ironi yang tidak bisa mereka hindari. Kamu tidak mencoba menghukum mereka. Kamu hanya melampaui ruang di mana mereka pernah memegang kekuasaan. Pergeseran itu saja
memicu kejatuhan mereka. Pertumbuhan menjadi bentuk pembalasan tersendiri tanpa kamu menyusun rencana apapun. Dan konsekuensi yang tidak disengaja semacam itu adalah yang terburuk bagi seseorang yang tumbuh subur karena kendali. Mereka melihat sekeliling sekarang, mencoba mencari seseorang untuk disalahkan. Karena akuntabilitas adalah bahasa yang mereka tolak untuk dipelajari. Tetapi hitungannya sederhana. Segala sesuatu yang terjadi pada mereka adalah benih yang mereka tanam. Ketidakbahagiaan mereka bukanlah karma, itu adalah sebab dan akibat. Isolasi mereka bukanlah hukuman, itu adalah pembongkaran. Penyesalan mereka bukanlah kutukan, itu adalah kejelasan. Dan bagian yang tidak bisa mereka telan, kamu tidak peduli. Bukan dalam kemarahan, bukan dalam kepahitan, hanya dalam kenetralan. Kenetralan itu lebih keras daripada perkelahian apapun. Itu memberitahu mereka babak sudah berakhir. Itu memberitahu mereka tidak ada yang mereka katakan yang penting. Itu memberitahu mereka tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk memanipulasi situasi. Kenetralan itu adalah vonisnya. Kamu menjauh dari narasi mereka dan sekarang mereka dibiarkan berdiri di kekacauan yang mereka ciptakan. Dan sekarang, setelah mereka berdiri sendirian di reruntuhan itu, setiap pilihan yang mereka buat menghantam mereka dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Bukan karena hidup tidak adil, tetapi karena mereka membangun kenyamanan mereka di atas kepercayaan diri palsu. Mereka pikir mereka memiliki akses tak terbatas ke kesabaranmu. Mereka pikir kamu akan terus menjelaskan dirimu selamanya. Mereka berasumsi kamu akan selalu menemui mereka setengah jalan, bahkan ketika mereka tidak pernah mengambil satu langkah pun ke arahmu. Hak istimewa itu hancur berkeping-keping. Apa yang paling menghantam mereka bukanlah hilangnya koneksi. Itu adalah kesadaran bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang pernah memperlakukan mereka dengan niat tulus. Semua orang di sekitar mereka beroperasi dari kenyamanan atau ego. Kamu adalah orang yang memiliki kedalaman. Kamu adalah orang yang memiliki kesetiaan. Kamu adalah orang yang mencoba membantu mereka tumbuh alih-alih memberi makan ilusi mereka. Sekarang mereka dikelilingi oleh orang-orang yang hanya muncul ketika ada sesuatu untuk diambil. Mereka merasakan kontras itu setiap hari. Ketidakhadiranmu telah menjadi cermin yang tidak bisa mereka hindari. Setiap kekurangan yang mereka abaikan dipantulkan kembali kepada mereka. Setiap rasa tidak aman yang mereka sembunyikan muncul dalam perilaku mereka. Setiap kebohongan yang mereka katakan pada diri mereka sendiri sedang terurai. Mereka akhirnya mengenali bahwa sifat-sifat yang mereka cemoh darimu adalah kualitas yang mereka harapkan mereka miliki. Bukan kelembutan, tetapi kekuatan di baliknya. Stabilitas, kejelasan, struktur batin yang membuatmu tidak hancur ketika mereka mengharapkan kamu hancur. Ada seseorang yang terus memutar ulang percakapan mencoba menemukan saat-saat hal-hal bergeser. Mereka menggali ingatan, mencari tanda yang mereka lewatkan. Mereka ingin menunjukkan hari pasti toleransimu berakhir. Tetapi kenyataannya adalah keputusanmu tidak tiba-tiba. Kamu memberi mereka lebih banyak kesempatan daripada yang pantas mereka dapatkan. Kamu menawarkan lebih banyak pemahaman daripada yang mereka peroleh. Kamu bertahan dengan perilaku yang seharusnya mendiskualifikasi mereka seketika. Ketika batasmu akhirnya tercapai, itu bukan kemarahan. Itu adalah kelelahan. Dan kelelahan mengubah segalanya. Kelelahan menutup pintu yang tidak akan pernah terbuka lagi. Kelelahan membunuh belas kasihan untuk orang-orang yang menyalahgunakannya. Kelelahan mengubah kekecewaan menjadi ketidakpedulian. Itulah yang mereka hadapi sekarang. Ketidakpedulianmu itu lebih dingin daripada ancaman apapun. Itu lebih tajam daripada balasan apapun. Orang bisa melawan amarah. Mereka tidak tahu bagaimana melawan ketidakpedulian. Ketidakpedulian berarti mereka kehilangan akses yang mereka pikir akan selalu mereka miliki. Sekarang mereka mencoba menulis ulang cerita untuk melindungi harga diri mereka. Mereka bertindak seolah kamu berubah tiba-tiba tanpa alasan. Mereka memberitahu orang lain kamu berubah. Mereka berpura-pura kamu menjadi jauh tanpa alasan. Tetapi semua orang yang mengamati dapat melihat kebenaran. Pergeseran itu bukanlah keajakan. Itu sudah lewat waktu. Kamu hanya berhenti membawa ikatan yang hanya kamu yang pertahankan. Koneksi mati ketika bebannya menjadi satu sisi. Kamu menjatuhkan beban dan itu jatuh kembali pada orang yang berpura-pura itu tidak ada. Keruntuhan itulah yang mereka hadapi sekarang. Itu bukan hukuman. Itu adalah hasil alami dari ketidakseimbangan. Mereka menginginkan kendali lebih dari yang mereka
inginkan koneksi. Mereka menginginkan dominasi lebih dari yang mereka inginkan pemahaman. Mereka ingin merasa superior, bahkan jika itu berarti menyabotase segala sesuatu yang baik. Sekarang dinamika yang mereka andalkan telah hilang. Mereka berjuang untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Tetapi keseimbangan yang mereka pinjam darimu tidak lagi tersedia. Apa yang membuat momen ini ikonik adalah betapa mudahnya transisimu terlihat dari luar. Orang-orang melihat kamu bergerak lebih lancar, berbicara lebih jelas, berpikir lebih tajam. Kamu membuat pilihan tanpa ragu-ragu. Kamu melangkah ke ruang-ruang yang pernah kamu tahan. Kamu menyelaraskan diri dengan peluang yang sesuai dengan pertumbuhanmu. Semua itu terungkap secara alami, dan perubahan alami itu membongkar betapa mereka membatasimu. Seseorang yang dulunya berjalan dengan sikap sombong sekarang diam. Kesombongan yang mereka bawa berubah menjadi ketidaknyamanan. Topeng mereka tergelincir. Mereka tidak tahu bagaimana menampilkan diri mereka lagi. Ketika orang yang mereka remehkan menyalip mereka tanpa berusaha, itu melukai ego melampaui perbaikan. Harga diri mereka mencair secara real time. Reaksi mereka menunjukkan segalanya. Ketidakpedulian yang dipaksakan, keheningan yang canggung, ketegangan dalam nada suara mereka, cara mereka menghindari kontak mata. Pergeseran itu jelas bagi semua orang. Mereka tidak percaya diri. Mereka retak, dan retakan itu muncul saat kamu berhenti memberi makan versi diri mereka yang mereka pura-pura. Struktur kepribadian mereka bergantung pada memiliki seseorang untuk didorong ke bawah sehingga mereka bisa merasa terangkat. Tanpa kamu dalam posisi itu, citra mereka tidak memiliki pijakan. Itu seperti set properti tanpa fondasi di belakangnya. Seseorang yang dekat dengan mereka juga memperhatikan perubahan itu. Kesalahan kecil, ketidakkonsistenan, kepahitan, rasa tidak aman yang merembes melalui percakapan. Orang-orang di sekitar mereka dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka tidak tahu detailnya, tetapi mereka bisa melihat beban penyesalan menyeret di belakang orang ini seperti bayangan. Sementara itu, energimu meluas. Kamu melangkah ke ruang-ruang yang memungkinkan kamu tumbuh alih-alih menyusut. Ide-idemu menghantam lebih keras. Kehadiranmu mendarat secara berbeda. Orang-orang menangkap kepercayaan dirimu tanpa kamu harus mengatakan sepatah kata pun. Ketinggianmu berbicara untuk dirinya sendiri, dan itulah yang mendorong paku terakhir ke dalam peti mati. Untuk siapapun yang meremehkanmu, mereka tidak bisa membantah hasilnya. Kamu tidak meminta pergeseran ini. Kamu tidak memaksanya. Kamu hanya mengikuti arah kemana hidupmu secara alami bergerak, dan gerakan itu mengungkapkan siapa yang tidak dimaksudkan untuk berdiri di sampingmu. Semakin tinggi kamu memanjat, semakin jelas beban mati itu. Kamu tidak mendorong mereka keluar dari jalanmu. Mereka jatuh karena mereka tidak bisa mengimbangi. Ada ketidaknyamanan tertentu yang mereka rasakan sekarang. Setiap kali namamu muncul, bahkan secara tidak langsung, itu adalah ketidaknyamanan karena tahu mereka mempermainkan diri mereka sendiri. Itu adalah ketidaknyamanan karena menyadari mereka memperlakukan orang yang tepat dengan cara yang salah. Itu adalah ketidaknyamanan melihat seseorang yang mereka remehkan bergerak ke liga yang tidak bisa mereka masuki. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa kamu membutuhkan mereka. Sekarang kebenaran menampar wajah mereka. Mereka yang membutuhkanmu. Kamu membuat mereka relevan. Kamu membuat mereka membumi. Kamu membuat mereka merasa lebih besar dari diri mereka. Tanpa kehadiranmu yang memantulkan sesuatu yang positif kembali kepada mereka, mereka dipaksa untuk menghadapi kekosongan yang mereka coba sembunyikan. Dan kekosongan itu keras sekarang. Itu mengendalikan reaksi mereka. Itu membentuk perilaku mereka. Itu merekuni citra diri mereka. Mereka tidak mau mengakuinya, tetapi mereka kehilangan lebih dari sekadar koneksi. Mereka kehilangan penstabil. Kamu adalah jangka, dan tanpamu mereka hanyut. Semakin kamu tumbuh, semakin mereka menyusut. Semakin kamu berkembang, semakin mereka layu. Semakin kamu berevolusi, semakin mereka terurai. Pemisahan melebar dari hari ke hari, dan itu tidak berhenti. Kamu melangkah ke babak berikutnya, dan mereka terjebak membaca ulang babak terakhir. Semua yang mereka coba cegah terjadi pula. Semua yang mereka ingin hentikan semakin cepat. Semua yang mereka harapkan akan gagal berkembang. Itu adalah konsekuensi yang mereka peroleh. Konsekuensi yang tidak pernah mereka pikir akan mereka hadapi. Mereka melangkahi orang yang salah. Mereka menyadarinya terlalu terlambat. Dan mereka hidup dengan penyesalan itu setiap hari.